Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dewi Kusuma dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang membaca kritis. Saya Rudi Fareja dengan nomor NIM 2108110008 dan rekan saya Dwi Lapingga dengan nomor NIM 2108110010 dan Siti Nur Ajijah dengan nomor NIM 2108110012. Yang akan dibahas dalam membaca kritis ada 3, yaitu yang pertama, pengertian membaca kritis, kedua, ciri-ciri membaca kritis, dan ketiga, langkah-langkah membaca kritis. Baik, pembahasan pertama yaitu pengertian membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses membaca dalam memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang ada di balik teks. Membaca kritis bertujuan untuk memahami teks secara mendalam dan melibatkan kemampuan analisis. Berikut pengertian membaca kritis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Albert pada tahun 1961, membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Kedua, menurut Johnson pada tahun 2007, membaca kritis sebagai aktualisasi dari berpikir kritis merupakan proses yang terarah dalam kegiatan mental untuk memecahkan suatu masalah, mengambil keputusan, menganalisis, dan mengevaluasi secara sistematis suatu pendapat. Maka, berdasarkan para ahli, dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis, dan mengevaluasi secara sistematis, serta menilai suatu pendapat atau isi bacaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Lapingga. Iya, baik. 2. Ciri-ciri membaca kritis. A. Membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. B. Pembaca tidak langsung menyetujui atau menerima pendapat pengarang. C. Ingin selalu mencari kebenaran. D. Selalu terlibat dengan permasalahan-permasalahan gagasan utama dalam sebuah wacana atau bacaan. E. Keterampilan untuk menyimpulkan bacaan yang telah dibacanya. F. Menemukan maksud dan tujuan penulisan melalui tulisan. G. Melakukan prediksi terhadap bacaan yang telah dibacanya. H. Membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah wacana. I. Keterampilan menemukan dan membedakan antara realitas dan fantasi dalam bacaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nur Ajijah. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membaca kritis. Yang pertama, memahami maksud penulis. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Yang ketiga, memahami organisasi dasar tulisan. Yang keempat, menilai penyajian penulis atau pengarang. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Yang keenam, meningkatkan minat membaca. Yang ketujuh, prinsip-prinsip pemilihan bacaan. Dan yang kedelapan, membaca majalah. Jadi, kesimpulannya, membaca kritis merupakan proses membaca dalam memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dalam pesan tertulis maupun maksud terselubung yang ada di balik teks. Berpikir kritis merupakan kompetensi inti dalam membaca kritis, serta disusun atas keterampilan-keterampilan yang menunjukkan berpikir secara kontinu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.